Rasakan dahulu kala di tanah Parahyangan yang indah, hiduplah seorang wanita cantik bernama Dayang Sumbi. Dia tinggal di tengah hutan, menjalani hidup dalam kesendirian. Suatu hari Dayang Sumbi sedang menenun kain, ketika tanpa sengaja alat tintanya jatuh. Ia merasa malas untuk mengambilnya, lalu berucap, "Siapapun yang bisa mengambilkan alat ini untukku akan kujadikan suamiku. Bila dia lelaki dan anakku bila dia seekor binatang." Tak disangka, seekor anjing bernama Tumang muncul dan mengambilkan alat pintal itu. Dayang Sumbi terkejut. Namun dia harus menepati janjinya Tumang. Meskipun seekor anjing ternyata adalah makhluk yang luar biasa, seorang dewa dalam penyamaran. Akhirnya Dayang Sumbi dan Tumang memiliki seorang anak lelaki bernama Sang Kuryang. Waktu berlalu, Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang pemuda gagah dan kuat. Namun ia tidak tahu bahwa Tumang adalah ayahnya. Suatu hari saat berburu di hutan, menjalani hidup dalam kenakalan, kecewa tak bisa mendapatkan buruan. Ketika pulang, ia memberitahu Dayang Sumbi dan wanita itu marah besar setelah mengetahui hal tersebut. Dengan amarah yang membara, ia memukul kepala Sang Kuryang hingga terluka. Sang Kuryang yang merasa terluka kabur meninggalkan rumah. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang kembali ke kampung halamannya. Ia bertemu seorang wanita yang luar biasa cantik, Dayang Sumbi. Keduanya tidak mengenali satu sama lain. Sang Kuryang pun jatuh cinta pada Dayang Sumbi dan melamarnya. Namun Dayang Sumbi yang menyari bekas luka di kepala. Sang Kuryang menyadari bahwa itu adalah anaknya sendiri. Dengan hati yang bergemuruh, Dayang Sumbi mencoba menghentikan pernikahan ini. "Aku kasih tantangan buat kamu, Sang Kuryang," katanya dengan tenang namun tegas. "Kalau kamu bisa membendung sungai dan membuat perahu besar dalam semalam, maka aku akan menikah denganmu." Karena cintanya yang begitu besar, Sang Kuryang menerima tantangan tersebut. Tanpa ragu dengan kekuatan gaibnya, ia mulai bekerja mendekati fajar. Dayang Sumbi khawatir pekerjaannya akan selesai, maka ia membuat siasat untuk mengelabui Sang Kuryang. Ia membentangkan kain putih di langit timur, sehingga terlihat seolah-olah fajar telah menyingsing. Sang Kuryang pun gagal menyelesaikan perahunya. Dengan amarah yang memuncak, Sang Kuryang menendang perahu tersebut hingga terbalik. Perahu besar itu kemudian berubah menjadi gunung Tangkuban Perahu, yang hingga kini masih terlihat seperti perahu terbalik. Jadi guys, kalau kalian ke Bandung dan melihat Gunung Tangkuban Perahu, ingatlah bahwa itu bukan sekadar gunung biasa. Di sana tersimpan legenda cinta, amarah, dan takdir yang begitu dalam sebuah cerita, yang mengingatkan kita bahwa terkadang hal yang kita kejar dengan ambisi bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak kita duga. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini guys. Gimana? Seru kan? Jangan lupa like dan subscribe ya, dan tulis komentar untuk cerita selanjutnya.